Haleluya. Selamat pagi, shalom jemaat-jemaat KBC yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Puji nama Tuhan buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu bahwa setiap kita tubuh capek tetapi roh kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Buktinya setiap saudara tetap hadir bersama-sama menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita akan datang menyembah Tuhan Yesus, sebab kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita dikuatkan. Di dalam hadirat Tuhan setiap kita dipulihkan, dan kita menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Terima kasih sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segala alam, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah,
Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segala alam. Sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya, segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah, oh Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang mulia. Kau ku sembah, amin, amin. Kau ku sembah, oh Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan dan nyatakan Kau ku sembah. Kau Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa. Oh Yesus, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari mengangkat tanganmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kau ku sembah. Sembah Dia, sebab Dia Raja yang layak diagungkan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Engkau layak terima penghormatan dari setiap kami ya Bapa. Kau ku sembah. Haleluya. Kau
pujian penyembahan-Mu bagi Dia. Bermasmurlah bagi namanya yang kudus, sebab Dia layak. Dia rindu mendengar pujian-Mu. Dia senang ditinggikan, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib bagi kami, Engkau mulia di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada lamon dalam bayase. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami naikkan pujian bagi-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kami menikmati Engkau Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami disegarkan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami tahu Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Engkau menganugerahkan iman yang besar kepada kami Tuhan. Karena itu kami tidak mau berhenti untuk menyembah Engkau Yesus. Sebab kami tahu ada sesuatu yang besar terjadi ketika kami datang merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu terjadi bagi kami. Kami tahu hal-hal besar Engkau lakukan bagi kami ketika kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Hiaralamo. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji
Raja kami, Raja yang datang bagi kami, dan Raja juga yang akan mengangkat kami naik ke sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan, menari melompat, sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami dan Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan, mari bersama katakan amin. Kasih senyum kiri kanan, amin. Kasih salam yang terbaik. Haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita untuk terus menyembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sambil senyum katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya mau lihat senyum-senyum saudara ketika nyanyikan pujian ini, amin, haleluya. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dengan segenap hatimu, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka, dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, amin, dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jemaat saja katakan bersuka, bersuka, amin. Mari bertepuk tangan bersama. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam sekarang, sekarang bersuka, sekarang sekali lagi sekarang, sekarang sekali lagi sekarang, lagi sekarang, lebih keras lagi katakan sekarang bersuka, bersuka citalah, amin, haleluya, amin, puji nama Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, buat anugerah Tuhan.
buat kasih karunia Tuhan yang terus Engkau limpahkan bagi kehidupan kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan kesehatan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkata Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, sungguh baik dan selamanya Engkau baik. Pujian penyembahan telah kami naikkan, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan bajak hati kami, Tuhan perbaiki kelakuan kami, kuatkan iman kami, arahkan kehidupan kami agar selaras dengan kehendak Tuhan. Merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam nama Yesus. Aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapa yang baik, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami semua yang ada di rumah-Mu ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Ya, saya mau berkata bahwa saudara semuanya luar biasa, amin. Coba katakan kiri kanan, muka belakang Anda luar biasa. Yang di rumah juga katakan pada istri, pada suamimu, pada anak-anakmu, Anda luar biasa. Kamu luar biasa. Ma, kamu luar biasa. Pa, kamu luar biasa. Anak-anak kau luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kenapa saya berkata bahwa Anda semuanya luar biasa? Karena pertama-tama adalah alasannya karena Yesus yang ada di dalam kita luar biasa. Haleluya. Setelah itu Yesus yang luar biasa itu membuat kita luar biasa. Dan lebih daripada itu, saudaraku, badan capek. Kalau saya tidurnya sih hampir jam 1 karena habis semuanya itu saya mesti belajar lagi untuk hari ini. Saya bikin PowerPoint lagi. Saya tengok belakang, oh istri, anak-anak semuanya udah tidur. Dan kita bangun dengan tubuh yang luar biasa, itu dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi ini tema khutbah saya tidak akan khutbah lama-lama. Enggak, seperti kemarin saya juga tidak khutbah lama. Baik, pagi ini kita akan belajar dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dan saya memberi judul khutbah saya pada pagi hari ini adalah buah dari hidup yang dipimpin Tuhan. Amin. Buah dari hidup yang dipimpin Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang dipimpin Tuhan, kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, saya adalah orang yang hidup menundukkan diri pada pimpinan Tuhan, maka akan terlihat buahnya. Orang tidak percaya hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi yang orang mau lihat adalah buah. Kalau kita berkata, aku adalah orang yang hidup dipimpin Tuhan, maka orang lain tidak cepat percaya kalau hanya dengan kata-kata kita. Tetapi orang lain menunggu, saya mau melihat buahnya. Kalau kita berkata, aku orang yang dipimpin Tuhan, tetapi kita tidak bisa menghasilkan buah yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang hidup dipimpin Tuhan, maka orang lain pun akan mencibirkan bibirnya. Bohong kali. Iya kan? Nah saudaraku, saya tidak mau jemaat KBC dan semua saudaraku yang ada dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, jangan sampai orang mencibirkan bibirnya kepada kita
ketika kita berkata, aku dan keluargaku adalah orang yang hidup dipimpin Tuhan, tetapi orang lain tidak melihat buahnya. Amin. Oleh karena itu, pagi ini mari kita ikuti buah dari hidup yang dipimpin Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12, saudara bisa membuka Alkitab saudara karena screen-nya untuk sementara dihilangkan. Screen depan saudara dihilangkan untuk ya itu dia. Baik. Saya tidak akan membaca ayat secara keseluruhan 1 sampai dengan 12, tetapi saya hanya akan membaca ayat 1 saja, lalu kemudian nanti poin per poin saya akan munculkan ayat-ayatnya. Ya, Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12, saya akan membacakan ayat 1 saja. Nanti poin per poin akan saya munculkan ayat-ayatnya. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Amin. Saya ulangi sekali lagi, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Puji Tuhan. Saudaraku, Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12 menceritakan tentang 3 orang Majus dari timur. Nah, orang Majus ini adalah kaum keturunan bangsawan dan berpendidikan. Jadi bukan orang sembarangan, saudaraku ya, bukan orang bodoh, tetapi orang dari kaum keturunan bangsawan dan berpendidikan. Mereka datang dari negerinya yang jauh ke Bethlehem, bukan secara kebetulan karena melihat bintang, saudaraku. Ya, orang Majus ini datang jauh-jauh dari negerinya ke Bethlehem, bukan karena mereka juga ahli ilmu perbintangan, sehingga tahu kalau bintang ini artinya apa, bintang ini artinya apa, enggak, bukan itu. Bukan secara kebetulan mereka melihat bintang, lalu kemudian mereka memutuskan untuk datang ke Bethlehem. Tetapi ketiga orang Majus ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Tolong dikendalikan. Ya, jadi ketiga orang Majus ini dia memang datang ke Bethlehem mengikuti pimpinan Tuhan. Bukan karena melihat bintang yang besar dan sinarnya juga berbeda, terang sendiri. Oh, berarti ini seperti ini, enggak. Tetapi itulah bentuk pimpinan Tuhan untuk orang Majus ini. Sehingga mereka memutuskan, setelah dipimpin, mereka memutuskan untuk datang ke Bethlehem. Nah, dari ketiga orang Majus ini kita akan melihat 3 buah. Mereka akan dipimpin Tuhan. Mereka tunduk pada pimpinan Tuhan sehingga sampai ke Bethlehem, sampai di hadapan bayi Yesus. Sampai di hadapan bayi Yesus karena pimpinan Tuhan. Kita akan belajar ketika mereka menundukkan diri pada pimpinan Tuhan itu, buahnya apa? Amin. Dan dari ketiga hal itu kita akan mengoreksi diri. Pertama, apakah saya adalah orang yang hidup tunduk pada pimpinan Tuhan? Kalau jawabannya iya adalah maka buah-buah ini harus ada dalam kehidupan kita. Karena orang yang dipimpin oleh Tuhan yang tidak menghasilkan buah, maka orang tidak akan percaya ketika kita hanya ngomong saja.
Baik, pertama, buah pertama orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan adalah suka menyembah Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Orang Majus ini adalah orang yang menundukkan diri pada pimpinan Tuhan. Oleh karena itu buahnya adalah mereka suka menyembah Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat 2 dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang apa? Untuk menyembah dia. Kemudian ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Haleluya, saudaraku. Buah pertama orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka ada kesukaan dalam menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidupnya. Menyembah Tuhan itu bukan lagi karena terpaksa, bukan lagi karena alasan saya orang Kristen atau agamawi, bukan. Bukan supaya orang melihat. Menyembah Tuhan itu sudah menyatu dalam hidupnya dan menjadi gaya hidup. Amin. Saudaraku, luar biasa kalau menyembah Tuhan sudah menjadi gaya hidup kita, itu luar biasa. Hidup kita, waktu-waktu kita akan penuh dengan keintiman bersama Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita menjalani hari-hari kita, waktu-waktu kita yang kita jalani, kita isi dengan keintiman bersama Tuhan. Saya tidak berbicara tentang tempat dan posisi menyembah. Karena seluruh kehidupan kita itu harus menjadi penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan pada waktu kita membawa mobil. Kita bisa menyembah Tuhan pada waktu kita sedang masak. Kita bisa menyembah Tuhan pada waktu kita sedang negosiasi bisnis. Kita bisa menyembah Tuhan pada waktu kita melakukan segala sesuatu. Ketika penyembahan itu menjadi kesukaan dan sudah menyatu dalam hidup kita dan menjadi gaya hidup kita, maka seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan masih dipaksa-paksa, atau masih kalah dengan kedagingan, masih kalah dengan ayam jantan, menyembah secara pribadi, waktunya bangun, harusnya bangun untuk menyembah Tuhan, tetapi sebentar lagi capek. Kemarin kan baru perayaan Natal jadi capek. Dagingnya menang terus, itu berarti kita tidak dipimpin oleh Tuhan, tetapi dipimpin oleh kedagingan. Dagingnya bubuk aja lebih enak. Iya bubuk. Saudaraku ya, orang Majus ini karena dia tunduk pada pimpinan Tuhan, maka yang pertama-tama dilakukan dalam hidupnya adalah menyembah Tuhan. Saudaraku, mari tunjukkan buah kita kepada dunia, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Entah itu tetangga kiri kanan muka belakang, entah itu teman-teman kita bisnis dalam bekerja dan sebagainya, dimanapun kita berada, mari pastikan orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Karena gaya hidup kita adalah gaya hidup yang menyembah Tuhan. Kalau kita memiliki gaya hidup menyembah Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa apapun juga yang saya lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan.
maka kita akan dengan penuh tanggung jawab atas hidup kita ini. Amin, saudaraku. Yang kedua, buah yang kedua dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan adalah suka dan tulus dalam memberi. Suka memberi dan tulus dalam melakukannya. Amin. Ayat 11 dikatakan mereka pun membuka apa saudaraku? Tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah suka menyembah Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin Tuhan itu suka memberi kepada Tuhan dan melakukannya dengan tulus. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab jemaat milik Tuhan yang dipercayakan di dalam pengembalaan kami berdua, saya dan istri, adalah jemaat-jemaat yang tidak usah diragukan dalam memberi kepada Tuhan. Doa saya adalah Tuhan akan terus menambah-nambahkan. Bukan saja pada level yang sekarang, tetapi doa saya akan melihat karya Tuhan dalam hidup saudara itu semakin nyata. Saudara semakin berani memberi kepada Tuhan. Saudara semakin tulus dalam memberi kepada Tuhan. Karena apa? Saya adalah orang yang dipimpin Tuhan. Jadi hidupku ini adalah milik Tuhan. Jadi semua yang ada, yang saat ini ada padaku adalah milik Tuhan. Dan saya yakin saya akan melihat buah itu akan semakin lebat. Akan semakin lebat. Saudara sudah tidak mungkin hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Saya yakin itu. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dia suka memberi kepada Tuhan. Yang utama suka memberi, bukan meminta kepada Tuhan. Kalau kita suka memberi, maka urusan Tuhan adalah memberkati kita. Diberkati dan tidak itu bukan urusan kita minta-minta, tetapi lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Buah dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan adalah suka memberi kepada Tuhan dan melakukannya dengan tulus. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, ketika ingat saudara dalam doa-doaku, ketika melihat apa yang di depan mata saudara, kalau ada acara berlomba-lomba dalam memberi kepada Tuhan, itu luar biasa. Tepuk tangan buat saudara semuanya. Yang di rumah tepuk tangan. Haleluya. Wow, saya kalau saudara sudah pulang gitu, saya sama istri memuji Tuhan, luar biasa ya. Mereka tidak usah diminta, tidak usah disuruh. Mami Jo, aku bawa ini Mami Jo. Kan ngomong sama saya kan sungkan. Ya istri saya, ya kan. Ya. Enggak mungkin kan. Kan ini Mami. Papi Andreas kan enggak mungkin, ya kan. Aduh, Papi Andreas enggak mungkin. Mami Jo. Saudaraku, tahukah saudara bahwa ketika saya merinding, saudara. Ketika saya melihat, mendengar dan melihat saya di atas itu. Terima kasih Tuhan. Buat jemaat yang mencintai Tuhan. Buat jemaat yang mencintai pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, lihatlah. Ketika saudara melakukan itu dengan tulus. Ada bahasa Jerman itu nanti akan ada berkat mak bedundu. Ya, itu bahasa Jerman kuno. Mak bedundu itu artinya adalah berkat tiba-tiba dari Tuhan. Bam! Karena itu, mari bagian kita tunjukkan buah. Kalau kita adalah orang yang dipimpin Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang suka memberi kepada Tuhan dan melakukannya dengan tulus. Ketika kita melakukannya dengan tulus, saudaraku, bagian Tuhan adalah memberkati saudara. Tanpa saudara meminta-minta,
saudara akan dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Amin. Enggak usah mengejar berkatnya, kejarlah Tuhan dan tulus dalam memberi, Tuhan akan memberkati dan berkat itu yang mengejar saudara. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan tidak perlu diminta-minta, disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Bahkan memberi pun dipaksa. Saya tidak pernah memaksa saudara, saudara sudah memberi. Tingkatkan lagi. Amin, saudaraku. Karena semua yang saudara lakukan bukan saudara lakukan untuk saya dan Mami Jo, tetapi saudara lakukan untuk Tuhan. Bukan saudara lakukan untuk Mami Jo dan Papi Andreas. Tetapi saudara lakukan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Baik, yang ketiga atau yang terakhir, saudaraku. Haleluya, yang terakhir. Terima kasih Pak Andreas. Ya, saudaraku, buah yang ketiga dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan adalah menjalani hidup dalam ketaatan. Ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, karena kalau kembali apa? Kalau kembali nanti Herodes tahu tempatnya di mana, karena Herodes ini tipe pemimpin yang tidak suka kalau ada pemimpin yang baru. Nanti kalau saudara jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Jangan menekan pemimpin-pemimpin baru. Saya adalah orang yang menghasilkan pemimpin. Jadi saudara kalau mau bertumbuh, mari kita sama-sama bertumbuh. Saudara dengan talenta karunia apapun, silahkan melayani Tuhan. Bahkan ada yang lebih dari saya, wow, saya bersuka cita. Khotbah gantikan saya. Iya, nggak apa-apa. Gantian dengan saya maksudnya. Saudara siap? Yang di rumah siap? Yang di sini siap semuanya? Pak Rino, Pak Andi siap khotbah di sini ya. Karena saya tahu bahwa jemaat KBC ini jiwa kepemimpinannya itu sangat jelas. Saya berdoa, saudaraku. Karena kalau semua pemimpin ini jadi satu, maka gembalanya harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya masing-masing saling melengkapi. Kalau tidak saya doakan, pemimpin ini, wah bahaya nanti. Iya kan? Tetapi di sini semuanya luar biasa. Itu sebab wow, luar biasa. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dia hidup dalam ketaatan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka. Mereka ini siapa? Ketiga orang Majus ini ke negerinya melalui jalan lain. Kenapa mereka melalui jalan lain? Itulah bentuk ketaatan kepada suara Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, jangan kembali lagi ke Herodes. Pulang melalui jalan lain. Dia tidak berdiskusi dulu. Kenapa? Kenapa enggak? Tapi dikatakan Alkitab mencatat dengan jelas. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu disebut sebagai taat. Saudaraku, kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka orang lain akan bisa melihat dengan jelas kita menjalani hidup ini dengan ketaatan terhadap suara Tuhan. Pak Andreas tahu suara Tuhan dari mana supaya saya bisa taat. Tiap hari di tangan saudara ada suara Tuhan. Di sini cuma ada Google Map, belok ke kiri, belok ke kanan. Bukan itu. Di tangan saudara ada Android saudara, HP saudara yang ada Alkitab. Itulah suara Tuhan. Jangan hanya menjadi pemenuh dalam HP saudara. Aplikasinya penuh, ada Alkitab, nanti dilihat, ada Alkitab rohani kamu. Padahal nggak pernah dibaca. Dibuka aja enggak.
Jangan-jangan malah nggak bisa membukanya. Nah, saudaraku, suara Tuhan ada di dalam firman-Nya. Amin. Jadi kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kita menjalani hidup ini taat dengan suara Tuhan yang sudah ditulis dalam firman-Nya. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang suka menerobos batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi yang kita lakukan adalah baca tiap hari, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Kita baca, Roh Kudus berikan pengertian, pewahyuan. Oh ya, terima kasih Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Amin. Jadi saya sarankan atau saya dorong dengan kuat-kuat, bukan supaya saudara jatuh, tetapi saya dorong dengan kuat-kuat supaya saudara menjadi pembaca Alkitab setiap hari, tapi dilakukannya dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan lapar dan haus akan Tuhan, maka setiap hari yang kita lalui didahului dengan mendengar suara Tuhan. Dari mana? Dari pembacaan kita. Jadi kalau saya kasih rema, kalau saudara belum sempat untuk membaca, bukalah itu, sediakan waktu dan bukalah bukan untuk menonton saya, tetapi firman Tuhan ada di sana. Kalau saudara menonton saya, ya saya tidak berubah hanya seperti ini. Ya seperti inilah Pak Andreas, Papi Andreas. Gitu ya. Tetapi jadi saudaraku, rema yang saya berikan setiap hari pun bukan tujuannya untuk supaya melihat, oh ditonton berapa orang, meskipun kadang-kadang saya juga melihat, ditonton berapa orang ya, gitu. Itu hanya untuk hiburan saja, tujuannya adalah supaya saudara mendengar firman Tuhan setiap hari, amin. Haleluya, bukan untuk menonton saya, gitu ya. Kalau menonton saya datang saja langsung di sini, gitu loh. Ngapain Pak? Mau cari Papi Andreas? Puji Tuhan, sudah lama tidak mendengar ketawanya Bu Ani. Kalau itu sih orang Ambon ya. Jadi saudaraku, mari kita tunjukkan kepada dunia, kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada, bahwa saya dan saudara adalah orang yang hidup tunduk pada pimpinan Tuhan. Dari mana mereka melihat kita hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Amin. Jangan hidup melanggar firman Tuhan. Ya, saudaraku, ya sekali-sekali jangan melanggar firman Tuhan kok sekali-sekali. Dosa itu apa sih, saudaraku? Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Gitu ya. Saya berdoa kita semuanya menjadi orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan itu pertama apa? Suka menyembah Tuhan. Yang kedua, suka memberi kepada Tuhan dan melakukannya dengan tulus. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Lihatlah, kalau ketiga ini atau apalagi hidup dalam ketaatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh taat dalam segala hal yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melakukannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Amin. Dan pengharapan
Haleluya. Kalau ku hidup bagi Hidup bagi Tuhan adalah hidup hatiku tunduk pada pimpinan Tuhan. tetap Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudaraku, mari bawa dirimu untuk hidup tunduk pada pimpinan Tuhan. Dunia sedang terus melihat kepada kita. Dunia menunggu bukan apa yang kita katakan, tetapi dunia menunggu buah yang bisa kita sajikan kepada mereka. Kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, maka harus ada buah yang kita tunjukkan. Kita suka menyembah Tuhan, kita suka memberi kepada Tuhan dan melakukannya dengan tulus. Kita hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Dan saya percaya ketiga hal ini, buah ini begitu nyata dalam hidup kita, maka orang lain pun akan setuju bahwa saya dan saudara adalah orang yang benar-benar hidup tunduk pada pimpinan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini saya rindu untuk Ibu Gembala berdoa bagi jemaat semuanya. Mari Ibu Gembala maju. Haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Kami semakin dikuatkan dan diingatkan supaya kami terus hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sebab orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, maka hidup kami adalah hidup yang menyembah Engkau Tuhan. Maka hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemurahan hati. Hidup kami adalah hidup dengan penuh ketaatan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya di hadapan Tuhan, maka kami akan melihat hal-hal dahsyat, hal-hal yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ku berdoa bagi setiap jemaat-jemaat KBC dan bagi setiap pribadi-pribadi yang bersama-sama dengan kami mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sesuai dengan pimpinan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan kau akan melihat bagaimana tangan Tuhan ada di atas kehidupanmu. Bagaimana kau akan melihat Tuhan membawa engkau kepada mujizat lepas mujizat. Amen. Kepada perbuatan-perbuatannya yang besar dalam Haleluya. kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Sebab orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, mereka akan menikmati Engkau. Mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak Amen, orang. amen, amen. Supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang luar biasa, yang percayakan kepada kami Tuhan. Yesus. Aku berdoa dan meletakkan Karalabaya ke dalam sianda tangan ya kuasa-Mu yang ajaib. Ikanda Mereka ya adalah ralabaya pribadi-pribadi sikiara yang ralabaya. hidup di dalam pimpinan Raya ralamu. kuasa-Mu Tuhan. Amin, Sehingga apapun amin. yang mereka kerjakan, Ya Tuhan Tuhan, akan buat ya menjadi Tuhan. berhasil dan Amin. beruntung. Dalam nama Pekerjaan Yesus. mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Apapun yang dilakukan dibuat berhasil, bahkan beruntung di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang bangkrut. Tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang meminta-minta. Amin. Tetapi justru mereka akan mengulurkan tangan Yes, mereka Lord. dan memberkati Haleluya. banyak orang di sekeliling mereka. Amin. Supaya
setiap orang melihat kasih Tuhan itu nyata di dalam Amin. kehidupan Haleluya. jemaat-jemaat KBC. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang 1 tahun ini. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi jemaat-jemaat KBC, dan kami melihat bagaimana Tuhan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang saling menopang satu dengan yang lain, Amin. yang saling mendoakan satu dengan yang lain, Yes, Lord. mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berikan kesatuan hati terus kepada kami, satu di dalam roh, supaya kami bergandengan tangan melakukan dan menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu pekerjaan Tuhan di KBC ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ku berdoa dan mengucap syukur, meletakkan jemaat-jemaat KBC ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Haleluya. Haleluya, Bapa, haleluya. kami berdoa memberkati bangsa Indonesia ini. Tuhan, Engkau sayang pada bangsa Indonesia ini. Pulihkan bangsa ini. Lindungi bangsa ini dari yang jahat, Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia dari segala hal, Tuhan Yesus. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, agar pandemi ini segera berlalu di dalam nama Yesus, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami beribadah seperti biasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menguatkan kita menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudaraku, engkau akan dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan lepas kemuliaan, dari berkat lepas berkat, dari mujizat lepas mujizat. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua yang sudah diberkati dan percaya berkata, amin. Shalom saudaraku. Sebentar lagi akan ada Natal sekolah minggu. Dukung terus dan doakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.